Hey Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten malam ini kita akan membahas mengenai lingkup dari kuburan dari yang dahulu kala sampai sekarang, dan bisa dilihat sekarang kita ada di mana. Nah, tepat sekali malam ini saya bersama tim saya berada di kuburan, dan di mana kuburan ini kuburan paling luas ya di Kota Malang ya, dan sejarahnya itu paling tua di Kota Malang. Oke, sekarang saya sudah di tengah-tengah kuburan, dan perkenalkan teman saya. Saya Ahmad Tobo. Hari ini malam ini diundang sama Mas Heru. Ya, Mas Heru untuk membahas mengenai kuburan. Nah, bukan kuburan band lo ya. Lupa, bukan itu. Nah, untuk kali ini saya akan langsung ngobrol-ngobrol sama Ahmad Tobo mengenai kuburan. Apa sih yang ditahu oleh Ahmad Tobo ini mengenai kuburan? Oke. Ini kuburan yang kalau orang-orang di sini bilangnya termasuk apa ya? Apa? Kuburan yang horor gitu. Horor ya? ya. Kuburan horor. Horor. Jadi di tengah-tengah. Jadi ini kita ada di sisi sebelah kanan kalau dari depan. Iya. Dan ini sisi sebelah kanannya aja besar banget, dan ada juga sisi sebelah kiri. Dan di tengah-tengah kuburan ini ada satu jalan yang sebenarnya cuma cukup untuk satu mobil gitu atau satu truk. Tapi emang dipakai untuk dua arah. Kalau jam 9 malam ke atas yang lewat dari tengah-tengah itu biasanya ngebut banget. Ngebut dan juga panjang ya. Jadi lebih dipercepat ya. Soalnya ya orang-orang sini percayanya di sini Angker. dan juga tadi kita kan udah izin ya sama yang menjaga makam Ya, di sini. jadi intinya kita juga sudah izin juga kepada penjaga di area makam ini. Dan itu juga beliau menyarankan nggak usah sampai ke tengah-tengah ya. Jadi karena baru kemarin tuh ada kejadian dua orang, entah cowok entah cewek, pastinya dua orang, mereka sampai ke tengah sana ya tadi. Ya, sampai ke tengah Sampai katanya ke tengah penjaganya. sana. Dan itu ada kejadian lah seperti itu. Jadi kita nggak disarankan buat ke tengah-tengah sana. Jadi Oke, besar kita banget. akan langsung lanjut ke topik. Ahmad Tobo, Oke. apa itu kuburan? Kuburan ya. Jadi kalau kuburan ya, kalau kita pakai basic dasarnya ya, kuburan itu adalah tempat pemakaman ya, tempat pemakaman di mana dimakamkannya atau dikembalikannya manusia ke jati dirinya, yaitu tanah ya. Dari tanah kembali ke tanah ya. Betul sekali. Kalau kita lihat sejarahnya sih ya, manusia pertama yang dimakamkan itu anaknya Nabi Adam alaihissalam yang meninggal karena dibunuh oleh saudaranya sendiri. Lantaran Beda argumen ya. beda argumen, dan ya yang pasti kan itu dihasut. Kalau Ya, ceritanya kan dihasut dihasut sama sama iblis untuk dibunuh, dikobarkan kecemburuannya tersebut. Oke, lanjut lagi. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi aku tanya sih dari pertama aku mulai mengenal kehidupan ya. Kalau dulu-dulu sih masih belum tahu juga. Intinya itu kenapa sih banyak orang, banyak kalangan yang istilahnya itu apa ya? Di dalam dirinya itu ada rasa takut yang amat tinggi ketika berada di kuburan. Karena apa itu mungkin? Tersugesti kah, atau ini tempat apa tuh orang-orang yang dulu hidup akhirnya dikuburin di sini, ataupun apalah, mungkin dari Ahmad Tobo mungkin bisa menjelaskan. Rasa takutnya itu ya. Ya, Oke. Ya sebenarnya kuburan itu nggak bisa menyakiti kita. Basicnya kan orang takut terhadap sesuatu karena sesuatu itu dibayangkan dapat menyakiti ya. ya, Mungkin kayak ya contoh kalau yang nyata mungkin kayak begal, maling, atau orang-orang yang tersesat yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan untung, itu jelas bisa menyakiti.
Tapi kalau kuburan tuh diam. Justru sebenarnya kuburan tuh dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk Allahumma sholli alaih. sebagai tempat wisata. Tempat wisata, Jadi ziarah ya. Jadi kembali lagi sebenarnya kuburan itu the best tempat pariwisata, karena kuburan itu mengingatkan kita terhadap segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Iya. Kan kalau teman-teman mungkin pernah ke kuburan, di kuburan itu kan ada namanya kan ya, Iya. batu nisannya kan. Di batu nisan itu kan tertulis kan ya. Iya. Siapa bin siapa, binti siapa, yang dimana juga ada tahunnya. Iya. Kalau teman-teman perhatikan kan ada yang tahun 1800-an, ada yang dari tahun 1700-an, 1900-an, dan baru-barusan ini. Itu apa? Berarti nggak peduli lu mau lahir kapan, ya lu bakalan mati ya. Makanya wisata yang paling baik menurut baginda Rasulullah ya, untuk mengingatkan terhadap segala sesuatu ini akan berakhir gitulah. Jadi pada intinya tuh dunia ini tuh bukan untuk tempat tinggal, tapi untuk tempat kita meninggal, seperti itu ya. Betul. Wah, mantap sekali kata-kataku ya. Tumben ya. Iya, makanya itu. Nah, ini sangat nggak dianjurkan untuk ditakuti kuburan itu ya. Ya. Oh ya, sama apa ya? Sebabnya ya, kenapa orang takut ya? Sebabnya kenapa orang takut? Ya, jadi sebabnya orang takut lantaran orang-orang yang lewat kuburan atau yang pernah ke kuburan atau yang tahu kuburan lah, itu membayangkan bahwasanya atau memikirkan bahwasanya kuburan ini tempat berkumpulnya, tempat kerajaannya bangsa halus, bangsa lelembut, Makhluk-makhluk goib yang tidak bisa kita lihat ya dengan mata secara langsung gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi dan yang pernah saya dapatkan ilmunya ya, di mana-mana tuh bisa disebut angker, di mana-mana tuh bisa disebut keramat, atau di mana-mana tuh bisa disebut rumahnya bangsa lelembut. Ya. Cukup diyakini bahwasanya itu angker, maka itu akan dimanfaatkan oleh mereka untuk ditinggali. Oh, jadi seperti itu ya? Iya, jadi nggak peduli itu pohon, batu, bahkan rumah lu sendiri nih. Kalau lu yakin rumah lu angker gitu ya, ya udah bakalan ngundang bangsa lelembut lain untuk tinggal di situ. Jadi dia memanfaatkan sumber ketakutan pertamamu untuk nanti dikembangkan sampai akhirnya mempengaruhi psikismu, mempengaruhi fisikmu, mempengaruhi tatanan kehidupanmu, dan itu merupakan kesuksesan ataupun senjata mereka untuk selanjutnya terus menarik kamu ke jurang, mohon maaf ya, kebodohan gitu. Sampai akhirnya kamu ya udah kasar kata tersesat lah. Tapi dari sudut pandang saya, makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus itu di mana-mana ada loh sebenarnya lo kan. Betul. Ya. Oke, lalu ketika kita lagi berada di kuburan, mungkin hal-hal yang harus kita lakukan sopan santunnya gitu loh, atau tata keramanya itu harus seperti gimana? Mungkin dari versinya Ahmad Tobo. Oke, jadi kalau di kuburan yang pasti sebenarnya semua yang ada, yang kita rasa, kita lihat dan kita dengar ataupun apapun ini semua kan ciptanya Allah. Ya. Everything lah ya, semua itu kan ciptanya Allah, bukan milik, mohon maaf nih sebut merek nih, bukan milik Nyi Roro Kidul, bukan milik Nyi Roro Jonggrang atau Yai siapa atau segala macamnya gitu ya. Nah, jadi kalau saya ke kuburan, tempat angker, kemana, rumah RT, RW, lurah, camat pun saya assalamualaikum. Jadi kita mengucap salam. Lebih bagus lagi kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kita mendoakan siapapun ya yang ada di situ kebaikan, ridho, memohonkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti juga tingkah laku kita sopan ya. Ya kalau orang-orang sih mungkin kebanyakan masih amir nun sewu, permisi segala macam. Tapi cukup dari tingkah laku sih kalau saya. Tingkah laku ya. Betul. Oh ya, buat teman-teman semua yang ada di luar sana yang mungkin menonton video ini, janganlah menghalalkan segala cara agar mendapatkan rezeki. Salah satunya gerandong ya.
Kalau di Jawa itu ngomong itu ngerandong. Ngerandong itu berdiam diri tengah malam di kuburan, Bertapa lah ya. bertapa lah ya, untuk apa tuh, mendapatkan sesuatu dari makhluk halus yang ada di tempat itu. Wangsit, Ya wangsit, entah itu seperti bisikan atau bisikan apa, atau apa, dan endingnya itu bertujuan ke musrik. musyrik. Kan yang dicarikan itu kan kayak apa ya, pertogelan gitu ya, pertogelan, perjudian gitu loh, agar supaya itu togelnya, judinya itu menang. Biasanya itu orang-orang itu ngerandong di kuburan seperti itu. Tapi ya saya usahakan sih, ketika kita lagi ada masalah, ada kekurangan uang ataupun ekonomi atau segala macamnya, kita mungkin yang bagi beragama muslim, kita kembali ke Tuhan kita siapa, ke Allah, seperti itu. Ya banyak sih emang, masih di sini di Malang masih, Ya di masih Malang banyak juga kok. masih ada juga yang masih melakukan ritual-ritual ngerandong seperti itu ya. Di tengah-tengah sana itu ada pohon beringin, Beringin yang besar. gede banget. Jadi dia diameternya sekitar 10 meter. Pokoknya gede 8 lah meter ya. kurang. Itu diameternya, lebarnya. Tingginya itu ada sekitar 20-an meter, dan itu rimbun banget, dan dia ada di tengah-tengah. Pas banget ya. Pas banget. Jadi saya pernah nemukan, emang masih ada yang tidur di situ beralaskan tikar, ada yang cuma pakai sarung, ada yang lucu lah. Jadi berharap dibantu sama bangsa lelembut untuk, ya emang ada hadisnya ya, emang ada kisahnya bahwasanya jin langit ya, jin yang terbang, jin yang bersayap kan, jin ada 4 jenis kan ya. Salah satunya jin yang bersayap. Nah, jin yang bersayap ini mereka ini yang mencuri-curi dengar dari langit. Jadi berita-berita langit mereka curi-curi dengar, yang kalau berhasil ya disampaikan ke manusianya bahwasanya besok gini. Nah, tapi itu cuman 1% sih dari 100%. Jadi karena 99% pasti akan dipanah sama malaikat yang ditugaskan untuk memanah menggunakan api neraka untuk jin-jin yang curi-curi dengar itu. Iya. Jadi keberhasilannya cuma 1%. Jadi pada intinya itu PHP yang benar-benar PHP itu ketika kita berharap kepada sosok lelembut ini ya. Itu dia. Waduh, ngeri sekali. Makanya itu ya, Udah semua segala perkara itu kita kembalikan kepada yang hak ya, kepada pangeran kita, kepada Gusti Allah. Ya, sekarang ini pas kita ini lagi shoot ini di bulan Ramadan ya. bulan Ramadan. Nah, kan kalau orang-orang bilang kalau di bulan Ramadan kan bangsa-bangsa gitu kan dikerangkeng nih ya. Di kerangkeng, dikurung. Nah, itu aku juga mohon maaf nih ya kalau ilmunya atau ada salah-salah kata nih, mohon maaf, nanti minta tolong dikoreksi dengan lembut, dengan halus ya. Setahu saya yang dikerangkeng mungkin iblis dan anak buahnya secara langsung. Tapi kalau bangsa-bangsa jin, mereka nggak dikerangkeng, karena Allah ini kan menciptakan 2 makhluk ya, manusia dan jin, dan dimana dua-duanya ini diciptakan untuk beribadah kepada Alamin, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikerangkeng juga sih sebenarnya manusia puasa semua. Iya. Nggak akan ada yang mokel, yang nggak puasa gitu ya. Iya. Jadi pada intinya tuh memang makhluk-makhluk halus lelembut itu walaupun di bulan Ramadan itu memang tetap ada, teman-teman. Kenapa kok saya yakin tetap ada? Karena nggak mungkin dong kalau barang-barang kayak gitu semua dikerangkeng, masih ada yang mokel, masih ada yang kejahatan, masih ada yang begal, maling, segala macamnya gitu loh ya. Karena kan pada intinya kan dasar-dasar kita melakukan kejahatan atau kejelekan kan itu kan bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk seperti itu kan ya. Betul sekali. Itu ya mungkin yang bisa kita sampaikan mengenai tema kita ini, dan semoga bulan Ramadan ini memang benar bulan penuh berkah walaupun masih dirundung oleh wabah penyakit corona ini ya. Mungkin apabila ada salah kata, saya Rustia pamit dan teman saya Ahmad Tubo pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.